kalau bilang hidup rakyat Indonesia, ikutin hidup rakyat Indonesia kayak gitu. Kalau HMSI baru ke jargon. Oke, semuanya paham kan? Oh, paham. Oke, kita ulangi ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. HMSI. HMSI. Winner. Kita ulangi lagi ya, yang HMSI. Oke. Kita ulangi yang HMSI. HMSI, we are intelligent. HMSI. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Sekarang mic-nya boleh di-off-kan kembali. Mic-nya di-off-kan kembali. Oke. Terima kasih buat semangat kalian ya. Nanti pas kita ketemu langsung offline, harapkan kalian lebih semangat lagi, lebih bersemangat lagi karena gak kerasa ya kalian itu udah berapa bulan gitu di gabung di sini, tapi kayaknya kita belum pernah ketemu, baru 1 atau 2 orang lah yang mungkin pernah ketemu gitu. Oke, teman-teman, di materi yang ketiga ini mungkin berbeda dari materi sebelumnya. Jadi di sini kita punya ada sekitar video durasi sekitar 7 menitan. Di situ kita menampilkan ada beberapa ruangan yang akan kalian gunakan selama nanti di Prodi Sistem Informasi. Habis itu nanti saya akan jelaskan ruangan itu untuk apa aja. Dan nanti kalian bisa tanya-tanya nih, kita ngobrol bareng, ngobrol santai aja. Dan mungkin kalian bisa langsung perhatikan nih, ada cuplikan video dari kami. Silakan kepada operator untuk ditampilkan. Sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian
jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah. Oke teman-teman, nah itulah dia sedikit video dari kami gitu kan.
sedikit gambaran tentang ruangan-ruangan yang akan kalian gunakan selama nanti di prodi sistem informasi. Nah, kita ngobrol santai deh gini. Biar saya jelaskan. Jadi ketika kalian tadi di awal dari gerbang masuk ke dalam lurus, nah itu kan area PPMB sama Ukri TV itu yang di sampingnya. Nah, kalian kalau mau pergi ke fakultas pas di Ukri TV itu lurus, kalian pas masuk terus belok ke kiri. Kemudian nanti belok kanan, lurus ke arah aula. Nah, di aula itu kalian tinggal lurus, kemudian nanti belok kiri dan paling ujung itu ada Fakultas Fiksi. Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi. Jadi ketika kalian mau ke fakultas, kalian tinggal lurus aja ke arah aula, kemudian belok kiri ke ujung, paling ujung nanti di situ Fakultas Fiksi. Kalian mau ketemu sama dekan, mau ketemu sama kaprodi, kalian mau ngambil DHS, kalian mau konsultasi, kalian mau perwalian, mau ngambil kelas atas, kalian konsultasinya nanti di ruangan fiksi. Lokasinya kalian dari luar tinggal lurus, belok kiri, kemudian lurus lagi ke arah aula, nanti belok kiri lagi. Paling ujung itu fakultas fiksi. Jadi ingat ya. Nah, kemudian ruang kelas yang selalu digunakan ruang kelas yang mau digunakan itu ada beberapa ruang kelas nih. Jadi biar happy, mungkin kita ajak temen aja kali ya, kita ngobrolnya di depan nih. Kebetulan seksi acara itu, divisi acara itu ada 2 orang. Jadi saya gitu kan yang bertugas sebagai MC, dan ada yang ngatur-ngatur juga rekan saya si Teteh cantik yang ada di belakang. Mungkin kita panggil aja biar lebih asik ya. Namanya itu Teh Sri. Oke, mungkin Teh Sri bisa ke depan ya, kita ngobrol bareng di depan. Oke, teman-teman. Nah, ini dia Teh Sri. Mungkin kalian juga pernah lihat ya pas technical meeting, pas Zoom sebelumnya. Jadi Teh Sri, buat anak-anak fiksi itu, buat anak-anak sistem informasi khususnya, kalau belajar itu offline, kita itu pakai kelas mana aja sih biasanya nih? Kalau apa ya? Kalau selama kita pembelajaran itu kita menggunakan 2 ruangan. Kalau yang jurusan ya, kalau buat MKDU sendiri itu tuh pas semester 1 sama semester 2 ya, itu kita beda-beda. Karena mungkin pas tahun kita tuh bener-bener mahasiswa baru tuh membludak. Jadi kita tuh kayak apa ya, pindah-pindah kelas gitu karena saking banyaknya mahasiswa baru. Nah, kalau buat kelas pas jurusan mah buat pembelajaran mata kuliah yang memang tidak menggunakan komputer, itu kita di kelas E101 yang berada di dekat fakultas ya, Ya. Fakultas Fiksi. E101, kadang E102 juga Nah, ya. iya. Letaknya itu, jadi ketika tadi teman-teman mau ke fakultas, nah misalkan ini fakultas nih, sebelum fakultas ini 2 ruang kelas ini adalah kelas langganan lah. Jadi anak-anak SI itu biasanya kalau offline pakai kelasnya yang 2 itu. Itu untuk mata kuliah jurusan. Kalau mata kuliah MKDU biasanya itu di ruangan C101, C102 sama Student Center. Jadi kita tuh kalau MKDU lebih ke apa ya? Sering pindah-pindah gitu loh ya. sering Karena pindah-pindah. ada jurusan yang lain juga yang ikut serta gitu. Kalau MKDU kayak gitu. Kalian juga kan pasti udah belajar nih, meskipun kalian online tapi kalian nggak semata-mata itu jurusan kalian aja gitu kan. Kalau MKDU tuh kayak ada dari jurusan teknik lingkungan atau informatika kayak gitu. Nah, untuk letaknya sendiri yang buat MKDU itu, ketika tadi teman-teman masuk dari gerbang lurus sampai ketemu foto Pak Rektor kita, kalian itu belok kiri. Nah, nanti pas belok kiri itu pokoknya dekat Selasar lah. Kalau kalian tahu ini tempat duduk di Selasar, nah sebelah sininya tuh itu ada kelas semua. Nah, itu kelas C101, 102, 103 biasanya itu buat dipakai MKDU.
Selain daripada kelas itu, biasanya kita juga pakai kelas student center sama kelas eksekutif ya. Kelas eksekutif itu kalau tadi kalian lurus, kalian beloknya ke kanan. Nanti bakal ketemu dua kelas sebelum kalian masuk ke masjid. Sebelum ke tangga masjid ada dua buah kelas. Jadi itu adalah ruang eksekutif dan juga student center. Nah, itu bisa kalian gunakan buat MKDU. Kemudian kalau pembelajaran komputer, kita pakainya mana nih, Teh Sri? Kalau untuk komputer sendiri kita ke atas. Jadi dari apa ya? Dari fiksi itu kita lurus terus belok kiri. Nah, itu ada tangga nih. Kalau tangga ke kanan itu ke ruangan arsitektur, kalau ke kiri itu ke lab komputer sama lab elektro ya. Jajaran itulah. Nah, di situ kita paling ujung. Nah, itu buat lab komputer itu tuh ada dua. Cuman kita selalu menggunakan yang paling ujung ya, karena tempatnya yang agak luas gitu. Kalau yang agak sini itu cuman beberapa komputer yang ada gitu. Jadi kita pakainya yang paling ujung itu. Ya gitu. Jadi lab 1 sama lab 2 biasanya kalau anak SI itu pas angkatan kami kebanyakan memakai yang lab 1 Karena- yang komputernya banyak gitu karena lumayan banyak juga gitu. Tapi kadang kalau lab satunya lagi dipakai kita juga kadang suka pakai lab 2 gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mau praktek kemudian mau apa sih kayak pelajaran kayak mata kuliah yang Menggunakan komputer. praktikum kayak gitu menggunakan komputer, teman-teman di ruangan fiksi tinggal naik tangga aja nih. Kemudian nanti ambil belok kanan, tinggal lurus aja di paling ujung. Nah, itu adalah ruangan untuk lab khusus untuk anak teknik, khususnya sistem informasi gitu. Oh iya, sebelumnya di sini aku mau nanya nih, buat kalian, apakah ada yang udah pernah ke kampus dan kepoin semua ruangan-ruangan? Ada nggak? Boleh Yang ada boleh ngacung. boleh on cam ya, on mic ya, sekaligus menanggapi. Kita ngobrol santai aja nih. Ada gak nih yang pernah ke kampus terus pernah ngepoin semua ruangan yang di sini udah tahu semuanya gitu kan? Ada gak nih atau mau ditanyakan? Ruangan ini tuh adanya di mana nih Kak gitu? Kak. Boleh silakan. Nah, yang orang Bandung nih pasti udah pernah ke kampus kali ya. Nah, tuh siapa tuh? Aris Budiman. Oke, Faisal dulu, Nah, Faisal dulu. benar. Faisal itu pernah jadi ini juga ya, perwakilan pas ombak. Pernah Kak, pernah. Ya. Soalnya saya panitia juga, teman-teman. Ya Kak, sebelumnya izin menanggapi ya Kak ya. Iya, boleh Faisal. Ya saya kan mau cerita dulu nih dikit. Saya kan pernah ke kampus, beberapa kali lah pernah ke kampus. Nah udah keliling-keliling, tapi saya tuh masih bingung gitu. Apa himpunannya yang mana, Oh iya. prodi yang mana gitu, masih bingung. Mau kamu apa kok? Nah berkat video ini Kak, saya jadi lebih tahu gitu. Ketika saya nanti ke kampus lagi, saya jadi tahu gitu. Himpunan saya yang mana, kelasnya yang mana, labnya mana gitu. Oke. Nah, Oke. jadi setelah beberapa kali saya ke kampus, tapi saya masih belum tahu gitu. Ya kemarin-kemarin tuh, gitu. Oke, terima kasih Faisal. Nah, pertanyaannya bagus nih. Himpunan itu di mana sebenarnya tiap prodi itu punya himpunan masing-masing gitu kan dan letaknya juga gak sama. Ada yang di belakang, ada yang di depan sini. Nah, khusus buat kita sistem informasi himpunannya itu ada di depan. Jalannya di mana? Kalau kalian pernah ke masjid, kita ke masjid itu lewat tangga yang panjang kan, harus ke depan dulu, ke atas dulu. Nih kalau kalian masuk nih dari gerbang lurus, itu kan ke Ukri TV, nanti mentok ada foto Bapak Rektor, kalian tinggal belok kanan, terus belok kiri lurus aja sampai nanti ketemu tangga masjid. Itu naik ke atas arah masjid. Nanti di tengah-tengah tangga ada tangga lagi belok ke kanan.
Kalau ke atas langsung itu ke masjid, tapi ada lagi tangga belok ke sini. Nah, kalian ikuti sampai ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu adalah himpunan kalian. Letaknya di mana? Kalian jalan aja di lantai 3 itu sampai ke ujung. Kurang lebih ruangan ketiga sebelum ujung. Ada tandanya juga kok. Di situ ada himpunan mahasiswa sistem informasi. Nah, ada namanya di situ. Jadi kalau kalian misalkan mau nugas ataupun lagi kuliah itu terus hujan gitu kan, mau berteduh, mau diselasar kan kehujanan gitu, terus bingung nyari ruangan, pengen ngumpul di mana, kalian bisa menggunakan ruangan himpunan gitu, himpunan sistem informasi. Jadi letaknya ada di lantai 3. Arahnya ketika kalian mau ke masjid, di tangga masjid itu ada yang tangga belok kanan. Kalian terus aja ikuti tangga itu sampai ke lantai 3 dan nanti ruangan ketiga sebelum ujung itu adalah ruangan himpunan mahasiswa sistem informasi. Ada tandanya juga, ada namanya di kacanya itu. Kalian bisa gunakan di sana gitu. Gimana Aris? Oh iya, mau nambahin juga nih. Buat kalian nih kan kalau dilihat-lihat juga, aku kan sering ke kampus nih. Ada beberapa mahasiswa baru yang pada duduk di selasar. Nah, kalau kenal sama akang-akang teteh-teteh sistem informasi atau prodi sistem informasi, kalian boleh tanya, Kang pengen tahu nih ruangan-ruangan, terus pengen tahu nih gimana nih himpunan atau apapun itu boleh. Jadi kalian jangan malu-malu gitu. Kita juga kalau ada yang bisa kita jawab ya jawab. Kalau enggak, Ya, kita pasti tanya lagi ke yang paling ngerti gitu. ya kita juga welcome. Jadi kalian Benar. jangan malu-malu. Gak ada istilah apa sih mentang-mentang kakak tingkat, senior gitu kan, senioritas, galak dan judes dan macam-macam. Enggak, Ada. kita itu DSI semuanya welcome. Ketika kalian butuh bantuan kita welcome, ketika kalian nanya apa kita welcome. Jadi tenang aja, apalagi nanti kalau kalian di kampus ketemu sama kita. Nah, besok kan ada sesi perkenalan panitia nih, kalian bisa tahu nih wajah-wajah angkatan kami itu siapa aja. Jadi kalian itu bisa nanti ketika ketemu udah tahu nih, oh ini seangkat satu jurusan nih sama saya, Kang mau nanya ini, Teh mau nanya ini. Jadi kalian jangan ragu lagi ya. Nah, itu untuk ruangan himpunan. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ruangan apa yang belum kalian ketahui? Boleh, sok silakan tanyakan. Nah, boleh benar. Mungkin tadi Aris angkat tangan katanya. Gimana? Mungkin yang dari luar juga nih, yang masih bingung dan masih kepo gitu. Nggak cuman ruangan aja sih, kalau mau bahas apa tentang himpunan juga boleh kalau kita bisa jawab. Kita ngobrol santai, mau ngomongin soal ruangan ataupun ngomongin soal kalian misalkan di kampus bingung mau ngapain, ya sok kita ngobrol santai lah di sini gitu. Karena ini tuh bukan lebih ke materi sih apa ya, ngobrol santai tapi ada poinnya gitu. Karena kenapa kami bikin sesi ini gitu di terakhir? Karena kami tahu meskipun kalian ada yang pernah ke kampus, tapi belum tentu kalian bisa sekepo itu, bisa ngepoin semuanya gitu. Belum tentu kalian udah tahu semua ruangan-ruangan di prodi. Jadi sok kalian tanya-tanya sekarang sama kita. Tapi lebih jelasnya lagi kalau mengenai tentang himpunan itu bakalan dijelasin lagi mungkin di hari selanjutnya. Jadi kalian penting terus besok harus ikutin semua cara mabimnya sampai selesai gitu. Iya benar. Kalau hari pertama ini lebih terfokus ke prodi prodi. ya teman-teman. Jadi materinya itu banyak tentang prodi lah gitu. Nah, buat hari besok itu materinya lebih terfokus ke himpunan. Jadi nanti bakal ada materi dari kakak-kakak himpunan juga, dari pengurus himpunan. Betul banget. Nah, jadi pasti kalian besok bakal lebih tahu nih seluk-beluk tentang himpunan itu gimana. Pokoknya terus pantengin terus acara ini, ikuti sampai selesai. Tapi sekarang mungkin ada pertanyaan, sok jangan diam aja karena kami di sini juga memperhatikan ya. Jadi kami tahu siapa yang memperhatikan, siapa yang enggak, siapa yang ngantuk, siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, kami catat semua itu. Dan selain daripada untuk laporan nanti ke Kaprodi, itu juga akan ada apresiasi dari kami.
Halo Teh Alis, apa kabar? Itu lagi di mana tuh? Iya, senyum-senyum aja. Teh Alis gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Lagi di kampus ya. Apakah sudah berkeliling kampus buat Teh Ya, Alis? Teh. Eh, Nanti ini tanya. Alis udah keliling kampus. baru ke ruangan akademik, ke ruangan keuangan, baru sekitar sini aja, Kang. Oh gitu. Udah bagus, bagus. Berarti belum ya yang ke belakang itu ya. Nah, nanti Ya. Alis main coba ke ruangan yang belakang, ke ruangan fakultas, terus main ke lab gitu kan. Terus main juga ke himpunan-himpunan. Karena banyak juga di belakang itu ada himpunan mesin, ada himpunan TL, ada tempat apa sih? Ormawa juga, kayak teater kayak gitu, ada banyak di belakang. Jadi Alis itu bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, mungkin tadi Teh Mela. Apakah ada pertanyaan? Ya Teh, kalau untuk ruangan organisasinya itu berbeda-beda tempat atau satu tempat Teh? Kalau untuk tempat Organisasi apa dulu nih Teh? Jadi kan ada dua, ada himpunan. kan banyak nih. Nah, Ada Ormawa gitu kan, Iya. ada mau semuanya. oh iya, ada Hima sama UKM. Kalau Hima itu himpunan, jadi himpunan-himpunan. Kalau UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, benar. Kayak apa sih? Kayak ekskul lah kalau masa SMA itu, gitu. Kalau mau dipertanyakan dua-duanya juga bisa. Ada lagi satu lagi Rema, Republik Mahasiswa. Itu tuh BEM sama MPM. Pasti Ya, itu udah tahu. yang Teteh tanyakan mau yang mana nih? Organisasi eskul lah Oh, di eskul. kampus. Kalau untuk eskul sendiri atau UKM, itu tuh UKM itu tuh banyak ya yang itu hampir semuanya di belakang ya. di belakang. Jadi Belakang. ruangannya itu hampir semuanya itu searah dengan yang ruangan fakultas. Jadi kalau Teteh nanti ke ruangan fakultas, fakultas itu paling ujung di sini. Nah, kalau teman-teman udah ke belakang, yang sebelah sininya itu berjejer semua ruangan, itu tuh semuanya ruangan-ruangan daripada UKM. Nah, Yang paling jelas itu ketika kalian ke depan aula nih. Lurus di aula itu ada ruangan, itu tuh ada teater lima wajah di sana itu. ada Mapagri. Iya, Mapagri juga, Ada PSM juga. PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Pokoknya ruangannya di situ. Terus oh iya, satu lagi nih. Kalau yang apa ya? Kalau yang ikut Karimah itu beda lagi ya. Kalau ikut Karimah itu sekretnya di masjid. Iya, Di kemarin belakang. Karimah ada yang itu kan, Promosi. baru itu open recruitment kan, baru untuk peserta baru gitu kan. Nah, kalian bisa gabung juga di Karimah. Karimah itu keluarga remaja Masjid Al Ittihad gitu kan, namanya juga keluarga remaja masjid. Sekretnya itu ada di atas masjid. Kalau kalian pernah ke masjid, pernah ke WC, mau wudhu, Nah, itu sebelum WC itu kan ada ruangan di sekat. Nah, itu adalah sekret Karimah. betul. Nanti kalian kalau gabung di Karimah bisa juga main di sana. Termasuk kami juga sering Berdua. ada di sana gitu. Kalian bisa ketemu kami di sana. Itu Baik, teman-teman. Cukup. So, yang lain yang mau bertanya silakan. Teh Siti Nurhayati dari Subang. Woi, Subang ya. Masih Jawa Barat ya kita? Udah pernah ke Mantap. Bandung belum? Pernah, Teh? Udah pernah ke kampus? Udah baru nih? 2 kali, Apa gak udah tau 3 keliling? kali gitu. Udah keliling atau ada yang masih bingung di kampus itu, misalkan ruangan ini tuh di mana sih Kak gitu kan? So, kalian tanyakan nih. Kan setiap ke masjid gitu kan, Teh. Kan kesananya kan ada ruangan lagi. Nah, ruangan itu kayak ruangan kosong, itu ruangan apa ya? Yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Yang di masjid kan di WC gitu. WC kan kesananya kan ada jalan lagi, tangga gitu.
turun terus naik lagi, itu ruangan apa ya, A? Oh gitu. Yang pas habis WC ada tangga turun, kemudian ada tangga lagi ke sana. Nah, itu tuh ruangan asrama. Itu tuh asrama Adip gitu. Asrama Putra Adip. Yang bawahnya asrama Putri Adip gitu. Jadi itu tuh apa ya? Khusus buat ya itu teh khusus asrama gitu. Jadi asrama Adif, yang atasnya asrama Putra, yang bawahnya asrama Putri. Kenapa mungkin kayak kelihatan kosong, gak ada penghuninya? Bukan kosong, tapi masih ada satu dua sisanya karena sekarang itu online, jadi banyak yang pulang gitu. Makanya kayak kelihatan kosong. Kalau ruangan sebelum itu yang disekat, nah itu teh ruangan Mukimin sama Karimah. Itu tuh tempat anak-anak remaja masjid di situ. Jadi anak-anak yang mengelola masjid tinggalnya di sana gitu. Silakan yang mau ditanyakan lagi. A, mau nanya lagi, itu untuk asrama terbuka untuk semua mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa tertentu saja, misalkan hanya untuk mahasiswa yang jauh gitu? Kalau untuk, oh ya, izin menjawab ya. Kalau untuk asrama itu sendiri, itu boleh dipertanyakan lagi ke PMB karena kita juga belum tahu Ya, sistemnya itu seperti itu apa. tuh untuk asrama itu tuh kebijakan sendiri dari PMB gitu kan untuk orang-orangnya, karena ada yang dari Palembang juga, ada Dari Sulawesi. ada yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Jawa Barat gitu kan, Ada. yang tinggal di sana itu. Tapi Betul. untuk mekanismenya kebetulan kami itu Kurang kurang tahu. tahu gitu, Iya. karena Adif itu kayak organisasi gitu. Tapi organisasi bukan termasuk ke Ormawa. Nah gitu, jadi kayak organisasi independen tapi ada di dalam kampus. Itu tuh mereka punya kebijakan tersendiri. Jadi ketika kalian pengen nanya-nanya tinggal di sana, kalian bisa langsung tanyakan ke PMB, sama nanti ada perwakilan dari Adipnya langsung. Kami tidak berkenan untuk menjawab di sini karena itu bukan termasuk Ormawa untuk Adip itu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama. Silakan teman-teman yang lainnya bertanya sok. Mumpung kita masih ada waktu, kita ngobrol santai. Sebutin. Yang belum tanya ini. Selama ini juga belum kan? Isma, udah ini sebut di mana? Isma. Sok coba. Ini ada yang ini nih, Teh Risma. Teh Risma mungkin ada pernah ke kampus Teh, atau ada yang bingung di kampus? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah ke kampus. Nah, jadi harus mau bertanya apa nih? Misalkan Kak, ruangan ini di mana gitu. Jadi biar nanti pas ke kampus, Risma ini gak bingung lagi mau pergi ke keuangan di mana, misalkan mau ke rektorat di mana. Sok, mau tanya ruangan apa Risma? Kalau Apa? perpustakaan. Perpustakaan. Boleh. Perpustakaan itu letaknya paling mudah untuk ditemukan. Karena paling depan. Karena paling depan. Ketika kalian datang ke UKRI, masuk dari gerbang tadi kan. Nah, itu tuh dari luar aja udah kelihatan namanya perpustakaan, ada di sebelah kiri. Jadi kalian nanti tinggal lurus ke depan, di situ tuh tinggal belok kiri dikit ada pintu. Nah, itu tuh udah perpustakaan. Buku-bukunya lengkap, ruangannya enak gitu kan, ber-AC juga. Pokoknya Dan nyaman deh. nyaman buat kalian ingin nanti. membaca atau mengerjakan tugas di situ bisa. Di situ bisa. Sedia juga komputer-komputer buat kalian ngerjain tugas yang emang menggunakan komputer kayak gitu. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi buat kalian yang nggak punya laptop pun, buat yang mau ngerjain tugas gak harus ke warnet atau kemana gitu. Kalian bisa ngerjain di perpustakaan kayak gitu. Emang bisa ya, bisa. Asal kaliannya tahu. Mungkin kalian ada yang pernah kesusahan pengen ngerjain tugas gak ada laptop, harus nyari kemana, padahal di kampus juga bisa. Asalkan kalian tahu ruangannya Jadi gitu. kampus tuh sudah memfasilitasi gitu. Tinggal kaliannya tahu gak ininya letaknya di mana dan sebagainya, harus kemana gitu. Makanya tanyakan sekarang biar nanti kalian gak bingung lagi pas kalian Betul. kuliah offline. Dan kami udah ada bocoran nih, katanya gak bakal lama lagi kita untuk universitas itu bakal dibolehin buat kuliah offline. Nah, Makanya betul tuh. kami rasa penting untuk
penyampaian kita tentang ruangan-ruangan ini gitu kan. Nah, teman-teman yang lain mau bertanya lagi nih, silakan. Agung Pratama gimana? Ada pertanyaan? Oh iya, Agung nih ya dari tadi. Boleh Kak Agung. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Saya mau nanya ini aja deh tentang kayak yang di prosersi ya tadi. Yang sertifikasi sih lebih ke sertifikasi. Kalau apa sih namanya? Sertifikasi itu apakah dari universitas dikasih, dibimbing sampai mendapatkan sertifikasi atau sertifikasinya itu kita mandiri? Sertifikasi tentang apa Kak? Sertifikasi ya tentang sertifikasi misalnya kalau di kita kan ada di sistem informasi itu kayak di manajemen sistem kan itu ada sertifikasinya. Nah itu apakah kita sertifikasinya mandiri? Apakah sertifikasinya kita dibimbing dari kampus untuk mengikutinya? Jadi kampus yang daftarin, bukan kita yang daftar sendiri. Ya yang ngerti. Nah, soal sertifikasi itu kan lebih kepada apa ya? Sertifikasi ke keahlian kita kan di bidang IT kayak gitu. Nah, sebenarnya yang lebih berwenang menjawab soal itu tuh tadi di prodi pas pematerian prodi Kak. Jadi kami di sini tuh gimana ya? Kayak bukan place-nya gitu, bukan tempat, bukan wadahnya kami untuk menjawab hal itu. Karena kalau masalah sertifikasi itu ranahnya bukan ranah kami lagi mahasiswa, tapi itu ranahnya sudah ke ranah prodi. Jadi nanti kakak bisa langsung tanyakan ke Kaprodi, yaitu Panana tentang itu semua. Kalau kan mungkin lagi nggak di kampus gitu ya. Nanti boleh PC panitia kalau mau lebih lanjut lagi menanyakan hal ini, boleh nanti kita bakal ngasih nomornya gitu ya. Dan Panana itu enak loh, kalian mau WA, mau telepon, Panana itu welcome gitu, welcome banget. Jadi jangan sungkan-sungkan. Pokoknya semua dosen yang di SI itu ramah-ramah, humor, terus welcome gitu. Kalian enak. Jadi nanti bisa tanya-tanya lah gitu soal itu. Karena kenapa kami gak menjawab soal itu? Soalnya sertifikasi itu bukan ranahnya kami gitu, bukan ranahnya mahasiswa untuk menjelaskan. Nah, betul. Karena ada apa ya? Kayak disebut apa sih? Kalau dalam itu tuh kayak ya pokoknya intinya bukan ranahnya dan memang kami tidak punya tempat untuk menjelaskan hal tersebut. Bagaimana, cukup? Baik Kak, cukup. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih. Nah, satu lagi nih. Dari tadi Kakak Guterres. Guterres ya benar ya? Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mohon maaf saya pakai masker. Soalnya saya ini pilek. Jadi saya pakai masker Kak, mohon maaf sebelumnya. Halo Kak, bisa dengar saya nggak? Ada suaranya. Ada Kak. Ya gak apa-apa sok. Dilanjut ya. Apa namanya? Saya pengen bertanya kan apa namanya? Setiap pergantian semester tuh ada mahasiswa baru, terus ada kakak senior gitu kan? Iya. Dari prodi sistem informasi. Saya pengen tanya kalau misalnya nanti kita pakai ruangannya itu, ruangan kelasnya beda-beda atau disatuin Kak? Nah, betul. Ya, terima kasih buat Kak siapa namanya barusan? Kakak Guterres. Kakak Guterres ya. Dari NTT ya. Dari NTT, wah jauh banget. Keren. Nah, untuk pergantian tiap semester apa sih buat tahun ajaran ya mungkin ya, karena tiap semester itu kan setiap tahun ajaran itu 2 kali semester. Nah, mungkin pergantian mahasiswa itu setiap tahun ajaran. Nah, mungkin pertanyaannya lebih kepada apakah kita antara angkatan maba
mahasiswa baru dan malah mahasiswa lama itu akan disamakan kelasnya gitu kan, akan disatukan? Enggak ya. Enggak, kita tetap punya jadwal masing-masing, nanti punya kelas masing-masing juga. Misalkan Kakak Guterres nanti di hari Senin punya jadwal jam sekian di kelas ini. Misalkan untuk angkatan kami di hari Senin punya jadwal jam sekian di kelas yang B. Gitu kan, enggak ada yang disamakan kecuali nanti kalau kakak ambil kelas atas. Betul. Misalkan kakak itu pengen cepat lulus gitu kan, ngambil kelas atas, kita misalkan kalau normalnya 18 SKS, Jadi mau 20. mau ngambil 20 SKS, misalkan tambah lagi 2 SKS, Betul. mau ngambil kelas atas boleh. Jadi misalkan ada 5 mata kuliah, yang 5 itu kakak jalani dengan teman-teman yang lain satu kelas, terus ngambil Angkatan. satu kelas, terus ngambil satu kelas atas, satu mata kuliah kelas atas, baru nanti di satu mata kuliah itu kakak bakal bareng-bareng sama kelas yang ada di atas, sama senior kakak gitu, karena kakak ngambil kelas atas itu. Tapi kalau untuk yang biasanya tiap hari enggak, itu punya kelas sendiri, punya jadwal sendiri gitu, gak disatuin. Nah, mau nambahin juga nih. Jadi kalian kuliah tuh memang gak setiap hari, dan dari satu harinya tuh emang gak full gitu. Contoh kayak 4 mata kuliah enggak. Jadi mungkin contoh ya, kita ada tiga hari di satu minggu itu perkuliahan. Nah, sisanya itu libur gitu. Kalau memang mau bawa kelas atas, mungkin di hari apa gitu, itu bisa kalian bisa ketemu nih sama kakak tingkat. Jadi kalian belajarnya ya mata kuliah yang memang sama. sama dengan kakak tingkat kalian gitu. Contohnya saya nih, saya mengikuti kelas atas gitu ya. Nah, jadi memang saya nggak mengikuti pembelajaran sama teman-teman seangkatan, tapi mengikuti dengan kakak-kakak tingkat kayak gitu. Tapi itu khusus buat mata kuliah yang diambil aja, Betul. yang kelas Nggak atasnya, semuanya. gak semuanya gitu kan. Nah, jadi kuliah itu kan tadi gak tiap hari. Terus kalian juga bisa loh ganti jadwal. Betul. Karena kuliah itu kita yang nentuin, misalkan sepakat nih semuanya hari Selasa itu gak mau ada perkuliahan, mau ditarik ke hari Rabu, kalian bisa mengajukan gitu kan. Nanti kalian ngobrol ke prodi, habis itu kalian langsung ngobrol ke akademik, dan nanti bisa ganti jadwal. Ataupun misalkan jadwal kalian jam 1 pengen digeser jadi jam 9, bisa teman-teman gitu. Jadi gak kaku ya di perkuliahan itu, asal nanti bisa disesuaikan dengan jadwal dosennya. Pokoknya kuliah tuh enak banget, kalian yang apa ya, yang ngatur gitu, bukan dosen maupun dari kampus gitu. Kalau mau perpindahan kuliah itu bukan kan, kalau sekolah ya itu tuh emang ditentuin dari atasnya gitu ya, dari sekolahnya sendiri. Kalau kuliah tuh nggak enak pokoknya. Kalau kuliah itu kita emang bisa kayak gitu. Kita gak bisa hari ini sepakat semuanya bisa ganti hari. Kita gak bisa di jam segini sepakat semuanya kita bisa ganti jam, ganti jadwal dan sebagainya. Bahkan bisa ganti dosen juga kalau kalian gak mau dosennya itu. Betul. Yang penting ada komunikasi, kalian ngobrol ke prodi, kalian nanti mengajukan ke akademik. Yang intinya kalian harus tahu dulu arahnya kemana gitu. Bagaimana Kakak Guterres? Apakah masih bingung? Paham Kak, paham Kak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya satu kali. Satu atau dua pertanyaan Nah, lagi nih, karena udah siang ya. Kalau enggak nanti kami akan tunjuk lagi nih. Siapa? Oke, siapa? Siapa? Boleh? Mela Rosita. Iya, boleh. Kak, kalau buat offline itu belum tahu ya, kira-kira kapan gitu. Nah, untuk offline itu tuh untuk tanggal pastinya belum tahu ya, tapi malam tadi kami baru ngobrol sama pihak kampus, katanya
kalau memang kondisinya memungkinkan kan alhamdulillah sekarang udah mulai renggang gitu kan. Kalau memungkinkan nanti habis lebaran itu semuanya sudah offline gitu. Semoga aja ya. Ya semoga aja ya kita berdoa gitu karena bukan hanya kalian yang pengen buru-buru kuliah, kita juga yang udah sering di kampus kangen gitu kuliah bareng, ngumpul bareng gitu, ngumpul-ngumpul semuanya kangen kegiatan-kegiatan kampus juga karena meskipun kita sering di kampus kayak gini ya tetap terbatas gitu kan beda sama hari-hari sebelumnya apalagi belajar online kami paham betul gitu kan belum ngantuk lah belum gak ngerti belum susah nanyain belum jaringan makanya mudah-mudahan secepatnya gitu kan gitu. Mungkin satu lagi nih yang mau ditanyakan boleh. Sebelum Baik, Kak, itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan satu penanya lagi. Saya Kak. Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kak, kalau dulu khususnya kakak-kakak nih ya, sudah mengikuti lomba apa saja di sistem informasi. Jadi kita nanti bisa mengikuti gitu langkah-langkah yang sudah kakak lakukan, baik prestasi akademik maupun non akademik. Jadi kita bisa sharing lah gitu. Jadi kita tahu lomba apa saja yang harus kita ikuti. Kalau ada lombanya itu juga ya, kalau enggak ya nggak akan diikuti gitu. Nah, Oke, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya yang pastinya di prodi kita udah mengikuti berbagai macam lomba. Sebenarnya bukan hanya terpaku di IT aja gitu kan, bukan terpaku di sistem informasi. Nah, khusus untuk pertanyaan ini jawabnya besok karena besok akan lebih terfokus ke himpunan. Jadi jawabannya akan langsung besok sama langsung bertanya nih sama Kahim ya, besok Kahim bakal datang, bakal ngobrol santai sama kalian. Jadi nanti besok langsung ditanyakan sama Kahimnya. Nah, pokoknya kita udah mengikuti beberapa perlombaan gitu kan. Dan kita sistem informasi juga udah banyak berkontribusi dalam banyak kegiatan gitu kan. Jadi pokoknya besok kalian wajib untuk mengikuti lagi Mabim hari kedua ya. Jadi persiapkan semua pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian. Oke, jangan kayak yang tadi ya. Tadi kayak pertanyaannya masih kurang dan masih sedikit gitu. Pokoknya sediain pertanyaan yang berhubungan tentang himpunan, yang berhubungan tentang organisasi di hari besok. Karena besok bakal lebih terfokus ke organisasi, lebih terfokus ke himpunan. Nah, khusus untuk yang tadi itu insya Allah jawabannya besok kita ketemu langsung sama Kahimnya. Jadi dia nanti ketua himpunannya nih yang ngobrolin. Pokoknya di angkatan kita juga pernah mengikuti beberapa event, pernah mengikuti beberapa perlombaan gitu, termasuk yang daring juga. Dan alhamdulillah dari sistem informasi itu ada beberapa orang yang berprestasi, termasuk bukan hanya di sini tapi di luar juga berprestasi mereka itu. Gitu teman-teman. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama gitu. Oke, udah ya kayaknya Kak Sri ya. Itu pertanyaan terakhir dan itu udah siang juga teman-teman. Mungkin untuk yang ketiga ini bukan materi sih, lebih ke ngobrol santai ya. Kita akhiri ngobrol santai kita di materi ketiga ini. Dan kita langsung masuk ke yang kelima yaitu persiapan untuk hari kedua, persiapan untuk besok. Betul. Persiapan untuk besok. Apa aja nih yang harus dipersiapkan untuk besok, Teh Sri? Oh iya, buat Tuibon semuanya udah pada post belum? Terus yang belum apa keluhannya gitu? Apa masalahnya kenapa nggak post gitu? Apakah memberatkan atau tidak gitu? Tadi soalnya ada yang ngechat ke panitia katanya saya tidak mengerjakan Tuibon sama video TikTok gitu. Kita memang nggak menekankan untuk membuat, tapi itu tuh udah kayak seringan itu gitu buat tugas tuh.
Iya gitu, apalagi buat Tribun kalian itu cuma tinggal ngepost fotonya aja Betul. gitu. Kami udah sediakan. Kalau Dan memang dan untuk TikTok yang kami kirim itu cuma contoh. jadi nggak harus. Kalian itu gak perlu joget-joget kayak gitu. Kalau gak mau, kalian itu gak perlu bikin ekspresi aneh-aneh. Kalau gak bisa, yang penting kalian bikin video TikTok di mana isinya tentang promosi, mau gambarnya tentang kalian, mau gambarnya tentang video ukri, mau gambarnya tentang pemandangan, tapi di sana ada poin-poin yang isinya tentang promosi Universitas Kebangsaan dan sistem informasi. Gitu aja, sesimpel itu teman-teman, gitu. Jadi dipersiapkan lagi ya. Nah, untuk besok video TikToknya akan kami kumpulkan, termasuk juga data-data yang udah ngepost Twibbon besok di hari terakhir. Oh iya, ada tambahan tugas nih ya. Kita kasih Nah, tugas dulu kali ya. Jadi dengerin baik-baik nih ya. Kalian tulis pokoknya. Tugas yang pertama itu kalian membuat esai hasil kuliah semester 1 dari salah satu mata kuliah jurusan selain MKDU. Jadi kalau bukan kalau MKDU jangan, tapi mata kuliah jurusan gitu. ngerti gak? Jadi buat hari besok kalian bikin sebuah esainya itu nanti dikirim ke Google Drive. Nanti kami akan menyediakan linknya. Jadi kalian tinggal upload ke sana. Esainya itu tentang apa? Kalian pilih salah satu. Jadi gak semua ya, pilih salah satu mata kuliah jurusan selain yang MKDU. Jadi yang kalian dapat itu di semester pertama dari salah satu mata kuliah itu apa aja. Kalian kayak bikin rangkuman gitu. Kayak bikin rangkumannya aja, kalian kayak gitu. Nah, buat batas pengumpulannya kapan nih, Kak? Buat batas pengumpulannya itu besok pagi pukul 7.00. Oke, jadi batas pengumpulannya untuk esai ini besok pagi pukul 7.00. Kemudian kalian udah catat kan? Tugas yang kedua adalah kalian membuat kritik dan saran tentang pengalaman kalian Mabim hari pertama. Ini. Oke. Kalian bikin kritik dan saran tentang pengalaman Mabim di hari pertama. Nanti sama, itu juga kalian tulis di buku, terus kalian nanti scan pakai HP dan nanti di-upload di Google Drive. Linknya nanti akan kami sediakan. Nah, buat hari besok nih ya. Sama. Oh, enggak deh. Hari besok tuh kalian persiapan dari jam 8. Dari jam 7.30 juga kalian udah harus siap ya. Jadi biar nggak kayak tadi gitu, ada beberapa yang susah masuk lah atau apa gitu. Kalau kita dari jauh-jauh hari dari jauh-jauh dari sebelumnya gitu, dari sebelum jam 8. Jadi kita tuh kayak ngatur-ngatur dulu gitu, apakah kalian sudah pas gitu, mungkin dari suara atau dari internet gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Mohon kerjasamanya besok kita mulai acara jam 8, tapi kami akan open di setengah 8. Di setengah 8 kami akan mulai open untuk itunya. Video TikTok juga besok. Nah, jangan lupa ya. Pokoknya post Twibbon, kemudian video TikTok juga besok, batas pengumpulannya. Dan batasan tugas, tambahan tugas, kalian bikin esai dari salah satu mata kuliah jurusan. Apa yang kalian dapatkan selama 1 semester bikin esai, nanti scan pakai HP, atau mau dipotokan, kirim ke Google Drive ya, nanti akan kami bikin. Nanti itu kalau lebih dari 1 halaman, bisa dibikin PDF ya filenya. Kemudian yang kedua, jangan lupa membuat kritik dan saran di Mabim hari pertama, pengalaman kalian mengikuti Mabim online di hari pertama ini. Untuk mau nanya dulu Kak nih. Untuk kritik dan saran itu diketik atau ditulis? Kayaknya ditulis aja deh gitu kan, ditulis aja karena tinggal gak akan banyak gitu kan, ditulis aja, nanti dipotokan, terus nanti dikirim ke Google Drive. Itu tuh buat pegangan kami, nanti
buat catatan kalian juga di tahun Betul. berikutnya karena kami akan arsipkan kritik dan saran kalian. Nanti yang jadi panitia Mabim tahun berikutnya bukan kita lagi, itu adalah kalian. Jadi kritik dan saran itu bakal jadi bahan buat perbaikan kalian nanti di Mabim angkatan 2021 di tahun depan gitu, di semester depan. Itu buat kalian biar lebih sukses lagi gitu daripada yang kami laksanakan. Jadi jangan lupa ya buat tugas-tugasnya dikumpulkan. Mudah kok, gak ribet gitu, gak ribet. Apalagi ini online. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, bingung Betul. sama tugasnya, sok silakan, takutnya salah paham. Iya, Ya. Itu mau nanya. boleh. Itu buat esai kan tadi kan katanya di-scan di foto. Kalau misalkan dibikin file gitu bisa nggak? Kita bikinnya di Microsoft Word gitu. Boleh sih, boleh. Kalau kalian memang merasa kalau ditulis itu capek, boleh. Boleh diketik di MS Word, kemudian nanti dibikin PDF, atau kalau gak ada laptop boleh ditulis tangan, kemudian nanti dibikin di scan dibikin PDF. Boleh kayak gitu. Jadi Kami gak akan memberatkan kalian. Yang Oke, penting terima kasih. intinya bikin rangkuman ataupun esai dari salah satu mata kuliah jurusan yang kalian dapatkan selama 1 semester itu apa aja gitu kan. Nah, betul. Ada pertanyaan yang lain, boleh silakan. Kalau gak ada pertanyaan berarti kami anggap aman gitu kan. Jangan sampai gak ada pertanyaan tapi nanti di belakang kalian masih bingung. Jangan kayak gitu ya. Sok tanyakan. Kami akan jawab sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar, Kak? Kedengeran. Aman-aman. Suaranya ada sok. Iya, Jariati, silakan. Gini ya, Kak. Aku mau bertanya tentang video yang diupload di TikTok kayak gitu. Nah, aku kan mau bilang ke Kakak kalau seandainya kita membuat video, maunya video itu selain dari aplikasi TikTok bisa enggak gitu. Jadi bukan dari TikToknya, dari kayak sebuah rekaman tapi mempromosikan kampus kayak gitu atau jurusan, tapi bukan dari TikTok gitu. Bisa atau enggak, Kak? Oh gitu. Iya, jadi harusnya kalian tuh nanya dari kemarin. Mungkin kalian banyak salah paham gitu. Ketika kami mengirimkan contoh video itu tuh yang di video itu Kak Arya ya. Kak Arya itu tuh. Jadi Kak Arya itu bikin video promosi kampus kayak gitu. Ketika kami kirim video promosi kampus contohnya kayak gitu, bukan berarti kalian juga harus joget-joget kayak gitu. Bukan berarti kalian harus bikin kayak drama kayak gitu, bukan. Tapi itu sebagai contoh aja. Kami udah garis bawahi sebelumnya, itu tuh bebas konsep kalian gimana. Mau joget, mau tentang pemandangan, mau ngambil misalkan dari YouTube video Ukri, kemudian nanti edit kalian tambah kata-kata boleh. Yang penting kalian nanti post di Instagram dan di tag untuk formatnya sesuai dengan di buku panduan. Jadi itu nanti akan kami kumpulkan juga video-videonya. Pokoknya apapun yang kalian kumpulkan, kami tidak akan buang, kami akan arsipkan semuanya. Jadi ketika kalian nanti udah kuliah offline, ketika kalian nanti jadi kakak tingkat, kalian tuh ada kenang-kenangan, oh ini loh pas kita mabim, ataupun kemarin ini loh pas kita ombak gitu. Itu tuh tidak akan hilang, arsip semuanya di kampus. Jadi kenapa itu kalian tuh penting gitu berpartisipasi dalam hal itu, karena tahun depan kalian yang akan jadi panitia, kalian yang akan membuat konsep itu kepada maba-maba yang lain. Jadi kalian juga sekarang harus apa ya, harus memposisikan dulu sebagai maba
dan nanti hal apa saja yang kira-kira kalian rasakan gak enak selama dipanitiai oleh kami itu kalian perbaiki di tahun berikutnya. Oleh karena itu arsip-arsip kayak gitu tuh penting banget teman-teman. Jadi ditunggu ya videonya. Kami bebaskan, yang penting durasinya jangan kurang 30 detik dan jangan lebih di 60 detik. Betul. Berarti kalau wajib ya dia harus di aplikasi TikTok gitu, Kak? Nggak harus juga, kalian boleh rekam pakai kamera atau kamera handphone ya. Terus kalian edit pakai kata-kata, udah gitu juga kita bakal terima. Jadi nggak harus selalu pakai aplikasi TikTok. Oh iya, nambah lagi, ada yang ngechat gitu ya, katanya harus harus apa ya, harus download dulu aplikasi TikTok. Enggak, jadi itu tuh kayak apa ya, Bikin videonya itu di mana aja gitu, mau tempat editing di HP kayak CapCut, Pipa Video, mau Kain Master, boleh, gak harus edit videonya, gak harus di TikToknya langsung, nggak perlu. jadi Gitu. kita tuh meminta untuk membuat video untuk mempromosikan prodi sistem informasi dengan sekreatif kalian gitu, bukan apa ya, kita salah sih ya, awalnya harusnya jangan bilang TikTok mungkin ya, jadi Ya orang kita bilang TikTok itu karena formatnya hampir sama kayak TikTok, yang lagi 30 boom sampai sekarang 60 detik. tuh. Kalian upload di Instagram dan kami juga kemarin menyarankan buat upload di TikTok hasilnya karena banyak juga pengguna TikTok agar mereka di luar sana juga tahu loh ternyata Iya. ada UKRI di Bandung itu, ada Prodi Sistem Informasi di Bandung itu. Ayo dong gitu, gabung di UKRI, gabung di Prodi Sistem Informasi gitu. Karena nanti tugas kalian juga buat promosi kayak gitu. Sok satu pertanyaan lagi deh nih sebelum kita akhiri. sebelum kita akhiri. Terima kasih, Kak. Ya sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Ada yang masih bingung perihal tugas ataupun masih kesulitan, jangan sampai ada yang ngechat gitu kan, Kak gimana kalau gak post Twibbon gitu kan, apa susahnya gitu kan, linknya udah ada, kalian tinggal klik, nanti masuk ke web, di webnya itu kalian tinggal upload foto kalian, terus download, udah Twibbonnya tinggal upload gitu. Nah, hampir sama kayak Twibbon ombak gitu. Kalian juga kan mengikuti ombak nih. Nah, Twibbon itu hampir sama kayak gitu kayak ombak gitu. Malahan kita lebih apa ya, lebih dienakin lagi gitu, lebih dienakin lagi gitu. bener. Jadi kalian tinggal ganti foto, terus ganti caption yang terbaik menurut kalian, posting, udah, apalagi gitu. Jadi bahan kerjasamanya juga sama teman-teman gitu. Ya teman-teman ya. Sok satu pertanyaan perihal tugas sebelum nanti kita tutup acara Mabim hari pertama ini, silakan. Gimana, semuanya sudah jelas ya, sudah paham semua? Halo. Oh, tadi ya. Oke, udah paham ya semuanya ya. Kami anggap udah paham. Oke, terima kasih buat waktunya kalian menyempatkan waktu mengikuti acara Mabim ini, walaupun dalam skala yang terbatas gitu kan, kita melalui online, dan kami juga di sini berusaha semaksimal mungkin buat memfasilitasi dan memberikan hak kalian. Untuk materi sendiri tadi kalau yang kurang jelas nanti akan kami share di grup. PowerPoint-nya di grup peserta, jadi kalian juga bisa baca-baca juga apa yang tadi sampaikan si pemateri kalau kalian belum ngerti semuanya. Pokoknya Ya. kalian pahami semuanya ya. Kalau memang masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh kalian pertanyakan, mungkin yang memang berhubungan dengan nanti kayak prodi atau apa, nanti kita pasti akan kasih nomornya juga buat kalian cari-cari tahu lebih lanjut
tentang materi tersebut kayak Iya, gitu. pokoknya pelajari terus karena ini tuh berpengaruh banget materi yang disampaikan semuanya dengan keberlangsungan apa sih? Bukan keberlangsungan ya, berpengaruh kedepannya banget juga. buat kedepannya nanti kalian selama di prodi sistem informasi. Oke, cukup kayaknya ya Tesri buat pertemuan kita kali ini. Jangan lupa besok ditunggu kita udah open di 7.30 dan kita tank mulai acara itu jam 8. Jadi besok dipersiapkan segalanya termasuk tugas-tugasnya. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang udah bergabung di Zoom meeting ini. Salam hangat buat keluarga di rumah gitu. Semoga kalian sehat selalu, berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Ya. Dan saya Hamdan selaku divisi acara dan rekan saya Sri Handayani. Beserta semua kru yang bertugas, kami pamit undur diri di Mabim hari pertama ini dan sampai jumpa di Mabim Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi hari kedua, Rhythm of Solidarity and Increase Creativity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi,
bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam